Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengetahui rumah di dalam surga ini, alangkah baiknya kita menelaah, mengkaji kembali surah At-Tahrim ayat 11 yang bercerita tentang sebuah rumah di dalam surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Bapak, Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'aun. Allah telah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang beriman tentang istri Fir'aun. Idz qalat, pada waktu itu dia berkata atau dia berdoa kepada Allah, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu baitan fil jannah, sebuah rumah di surga. Wa najjini min fir'aun wa amalih, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkan aku ya Allah dari orang-orang yang zalim. Bapak, Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah, apabila disebut nama Fir'aun, yang terbayang oleh kita ialah bahawa Fir'aun itu adalah manusia yang paling kejam di dunia ini. Bahkan Qatadah pun berkata demikian. Kata Qatadah, kana Fir'aun a'ta ahlul ardi. Fir'aun itu adalah manusia yang paling durhaka kepada Allah di muka bumi ini, wa akfaruhum, dan yang paling kafir. Kalau banyak manusia menyembah berhala, menyembah selain Allah, tapi Fir'aun, saking angkuhnya Fir'aun ini, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bapak, Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah, tapi manusia mungkin banyak terlupa bahawa dalam kehidupan Fir'aun itu, bahawa Fir'aun yang paling kejam itu, ternyata dia memiliki seorang istri paling solehah dalam sejarah umat manusia. Seorang istri paling beriman, seorang istri paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama perempuan itu Asiyah bintu Muzahim. Bapak, Ibu, Encik dan Puan, dalam sebuah riwayat dijelaskan bagaimanakah kisah bahawa Asiyah ini memohon kepada Allah, meminta kepada Allah sebuah rumah di surga. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, qala Ibnu Jarir berkata, haddatsani Ya'qub bin Ibrahim, telah bercerita kepadaku Ya'qub bin Ibrahim, haddatsana Ibnu Ulayyah, dari Ibnu Ulayyah, an Hisham, haddatsana Al-Qasim Ibnu Abi Bazzah qala. Ibnu Jarir berkata, kanat imra'atu Fir'aun tas'al. Jadi suatu hari Asiyah binti Muzahim ini bertanya, man ghalaba, siapakah yang menang dalam perlombaan itu? Fayuqalu, lalu dikatakan kepadanya, ghalaba Musa wa Harun, yang menang dalam pertandingan itu ialah Musa dan Harun. Maksudnya begini,
Pada waktu itu Fir'aun mengumpulkan ahli sihirnya untuk melawan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun. Nah, ternyata dalam pertempuran masalah kemahiran sihir ini yang dimenangi itu adalah Musa dan Harun. Artinya Asiyah ini cerdas. Kalau seandainya suamiku mengaku dirinya sebagai Tuhan, kenapa dia kalah? Kalau seandainya suamiku mengaku dirinya sebagai Tuhan, kenapa ahli sihirnya ini kalah melawan Musa dan Harun? Nah, dia bertanya, man ghalaba, siapakah yang menang? Lalu semua orang-orang berkata, yang menang itu adalah Musa dan Harun. Nah, setelah dia mengetahui yang menang adalah Nabi Musa alaihi salam, fataqulu. Nah, pada waktu itu Asiyah berkata, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Mulai hari ini aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Artinya mulai hari ini aku tidak mengakui lagi bahwa suamiku Firaun adalah Tuhan karena dia kalah. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Tuhannya Musa lah Tuhan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Firaun mendengar tentang keimanan istrinya ini terhadap Tuhannya Musa, maka dia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap istri. Makanya kata ahli sejarah, Firaun ini adalah manusia yang paling kejam. Jangankan orang lain, istrinya pun dibunuhnya oleh Firaun. Lalu prajurit Firaun menangkap Asiyah. Singkat cerita, Asiyah diikat kemudian diletakkan di tengah padang pasir. Lalu Firaun berkata kepada prajuritnya, unzuru a'zama sakhratin tajidunaha. Wahai prajurit, kalau kita artikan begitu, wahai prajurit, carilah batu-batu besar sampai dapat untuk membunuh seorang Asiyah. Firaun memerintahkan para prajuritnya, para algojonya untuk menyiapkan batu besar. Wahai kalian, kata Firaun, carilah batu besar sampai dapat. Letakkan di hadapan Asiyah batu besar itu. Fa in madat ala qawliha fa'alquha 'alaiha. Kalau seandainya Asiyah tetap istiqomah pada perkataannya itu, artinya dia mengakui bahwa Musa adalah Nabi Allah, bahwa Tuhannya Musa lah adalah Tuhan yang sesungguhnya, fa'alquha, kata Fir'aun, maka lemparkanlah batu-batu itu ke atasnya. Wa in raja'at an qawliha fahiya imra'ati. Kalau seandainya dia menarik kembali perkataannya itu, dia kembali dari perkataannya atau pernyataannya, maka kata Fir'aun, dia tetaplah menjadi istriku. Subhanallah, Bapak, Ibu, Encik dan Puan, pada waktu itu kita tidak tahu apakah Asiyah berbaring, berdiri atau duduk, bagaimanakah posisi terikatnya, wallahu a'lam. Yang jelas dia sudah siap untuk dibunuh pada hari itu. Maka dijelaskan di sini, falamma atuha, ketika para prajurit Firaun memikul batu-batu besar ini untuk melemparkan kepada Asiyah, rafa'at basaraha ila sama. Di saat mereka membawa batu besar untuk dilemparkan kepada Asiyah, Asiyah mengangkat matanya ke langit. Artinya dia memandang ke arah langit. Subhanallah. Lalu Allah membuka pintu langit itu. Maka dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, fa absarat baitaha fil jannah. Saat dia akan dilemparkan batu besar, Asiyah memandang ke arah langit, Allah membuka pintu langit, Asiyah melihat rumahnya di dalam surga. Itu artinya, Bapak, Ibu, dan Cik dan Puan, bahwa di surga nanti ada rumah-rumah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Asiyah melihat rumahnya di dalam surga,
famadat ala qawliha. Dia tetap teguh kepada pendiriannya, amantu bi rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhan Musa. Aku tidak beriman, aku tidak mempercayai bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Subhanallah, Bapak Ibu, Encik dan Puan. Kemudian para prajurit ini, Algojo ini, mengangkat batu itu lalu dilemparkan kepada Asia. Bayangkanlah, batu-batu besar dilemparkan kepada Asia. Subhanallah, dijelaskan wantaza'allahu ruhaha wa ulqiyatis sahrah ala jasadil laisa fihi ruh. Maknanya ialah sebelum batu itu dilemparkan kepada Asia, Allah lebih dulu mencabut nyawanya. Artinya di saat batu itu dilemparkan kepada Asia, Asia tidak merasakan sakit karena ruhnya lebih dulu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, Encik dan Puan, doa Asia di dalam surah At-Tahrim ayat 11 ini yang berbunyi, Rabbi bni li indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkanlah sebuah rumah untukku di surga. Doa ini dilantunkan Asia ketika dia disiksa berhari-hari itu. Jangankan sepotong roti, setetes air pun tidak diberi oleh suaminya. Suaminya paling kejam yang bernama Fir'aun itu. Pada waktu penyiksaan inilah Asia berdoa kepada Allah. Subhanallah, sebelum meninggal, sebelum batu itu dicampakkan kepadanya, Allah mengabulkan doanya. Allah telah membangun sebuah rumah untuk Asia di surga. Itu maknanya bahwa di dalam surga besok kita memiliki rumah-rumah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seseorang yang bertanya, siapakah suami Asia nanti di surga? Di muka bumi, Fir'aun dan Asia adalah suami istri. Karena berbeda keimanan, apakah mereka bertemu di surga? Tidak. Kenapa tidak? Karena Fir'aun di dalam neraka jahanam, mereka tidak bertemu. Sedangkan Asia fi jannatil firdaus, sedangkan Asia dia berada di surga Firdaus karena keimanannya yang tinggi. Pertanyaannya adalah, Asia yang imannya kuat luar biasa ini meninggalkan segala kemewahan dunia pada waktu itu, meninggalkan istana yang serba mewah bersama Fir'aun demi kecintaannya kepada Allah, demi akidahnya. Pertanyaannya ialah, siapakah suami Asia di surga? Maka di ujung penjelasan kitab ini dijelaskan, wa Asiyatu bintu Muzahim min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok di dalam surga Asia tidak bertemu lagi dengan Fir'aun. Allah telah menggantikannya seorang suami paling indah, paling tampan, paling baik sedunia. Ternyata suami Asia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Encik dan Puan yang dirahmati oleh Allah, itulah bedanya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.